Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa yang insyaallah dirahmati Allah, kita bertemu lagi walaupun jarak memisahkan kita ya. Biasanya kita tatap muka, tapi kita kembali lagi dalam pertemuan daring ini. Semoga tidak memupus ataupun mengurangi giroh kita untuk tetap tholaqul ilmi. Semoga tetap sehat kalian walau di rumah, tetap menjaga kesehatan, kebersihan, dan juga tetap semangat untuk olahraga. Ya. Baik, langsung saja untuk materi pada pertemuan yang ke-14 ini, Pak Pungki ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan evaluasi tugas yang kalian kerjakan. Pak Pungki sudah melihat beberapa hal yang menjadi checkpoint dari modifikasi pembelajaran ini, khususnya adalah manfaat dari modifikasi. Jadi pada hakikatnya apa atau manfaat itu? Ya, Pak Pungki ingin flashback kembali dari pembelajaran pada pertemuan awal kita dulu, ya, pengertian dari modifikasi dan sebagainya. Dan ini konsepnya adalah di sini, ya, tentang apa? Tentang apa toh sebenarnya manfaat itu. Jadi nanti praktisnya itu untuk apa kayak gitu. Jadi dari kalian sudut pandang nanti sebagai calon guru, pendidik, terus juga untuk kebutuhan yang memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik itu sendiri. Jadi manfaat itu harus memperhatikan dari segi subjek, ya, pelakunya, dan juga objek atau sasaran. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita buka slide yang kedua. Di sini adalah modifikasi dalam pembelajaran PJOK. Pak Pungki sudah split-nya langsung mengerucut ke PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Artinya, kalian sebagai calon pendidik nanti harus paham tentang konsep manfaat dari modifikasi. Ya. Yang pertama, memperoleh kepuasan dalam mengikuti pembelajaran. Kepuasan di sini artinya apa? Kepuasan dalam hal tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi kalau orang itu kalau sudah puas, artinya berhasil. Ya, jadi tujuan itu berhasil. Apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, apa yang direncanakan itu berhasil didapat. Itu yang namanya memperoleh kepuasan. Siapa yang puas dalam hal ini? Tentu saja dari pihak guru dan juga dari pihak peserta didik. Indikatornya apa? Sederhana. Anak itu mengikuti dengan riang gembira. Ya, terus dari guru juga memiliki efisiensi dan efektivitas yang luar biasa. Jadi tidak istilahnya capek, tidak dengan amarah, tetapi dengan penuh kegembiraan. Berikutnya yang kedua adalah checkpoint-nya adalah keberhasilan dalam berprestasi. Ini implikasi dari atau dampak dari memperoleh kepuasan tadi. Ketika puas, biasanya ada bonus. Ya, bonusnya adalah apa? Prestasi. Secara akademik, misalkan pengetahuannya meningkat, secara keterampilan, skill-nya meningkat, ya. Terus ikut pertandingan, ikut perlombaan, jadi juara. Nah, itulah adalah implikasi atau dampak dari kepuasan yang checkpoint nomor 1 tadi. Berikutnya yang ketiga adalah dapat melakukan pola gerak secara benar. Nah, ini penting. Kenapa? Peran seorang guru itu harus memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Kalau fundamentalnya atau dasarnya gerak itu salah, maka nanti tahap-tahapannya atau frasanya adalah juga salah. Ya. Jadi nanti ada hambatan. Entah nanti pertumbuhannya jadi kretinisme, ya, jadi kerdil, ataupun
pola geraknya lambat karena ini tadi, atau pola geraknya tidak benar. Nah, itulah jadi harus tahu guru itu memperhatikan dari segi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Berikutnya adalah yang keempat adalah memiliki pengalaman gerak yang banyak. Diharapkan ya, manfaat modifikasi ini dapat berkontribusi dari bagaimana seorang guru menyajikan materi yang dipelajarinya itu memberikan pengalaman gerak yang banyak. Ya, jadi tidak monoton, misalkan sebagai contoh sederhana, atletik, lari, larinya ke depan, sprint terus. Nah, itu adalah pengalaman gerak yang sangat minim. Nah, bagaimana Pak? Ya, dimodifikasi, bisa berkelak-kelok atau lari mundur mungkin ya, atau lari samping, zigzag dan sebagainya. Itu adalah pengalaman gerak sebagai contoh sederhana. Selanjutnya, yang kelima, yang terakhir dari manfaat modifikasi di PJOK ini adalah menstimulus kreativitas. Nah, titik atau underline-nya adalah di kreativitas. Karena kreativitas ini biasanya anak yang kreatif ini tidak jauh dari kata kepercayaan diri. Kenapa? Kita lihat di slide selanjutnya. Baik. Nah, sebelum menginjak ke materi tadi kreativitas, ya, Pak Pungki ingin bertanya juga ya. Ya, ini kan pertanyaannya apakah bermanfaat bagi siswa? Jadi modifikasi itu apakah bermanfaat? Kalau melihat tujuannya tadi, baik. Nah, sekarang satu poin dulu, pengembangan peserta didik, manfaat modifikasi untuk pengembangan perkembangan peserta didik. Pak Pungki sengaja untuk membuat PowerPoint-nya ada gambarnya, jadi ya ada image-nya. Artinya apa? Artinya biar mudah diingat. Ya, kalau kita biasanya mengingat itu dengan ini ya menghafal. Padahal visual ini juga memorinya long term ya, jadi lebih lama kalau dengan melihat. Jadi kita membayangkan imaginary-nya, kita pikirannya oh buku misalkan. Buku itu lebih ke kognitif misalkan seperti itu. Oh HP itu gadget, berarti lebih ke teknologi misalkan seperti itu dan sebagainya. Nah, ini yang pertama adalah buku gambarnya. Ini merespon kognitif. Manfaat dari modifikasi PJOK itu respon kognitif. Seperti apa contohnya? Sederhana. Merespon kognitif itu adalah memunculkan berpikir kritis. Ya, berpikir kritis itu apa? Rasa ingin tahu. Ya, rasa ingin tahu. Jadi peserta didik itu dipancing. Ya. Bagaimana dia bisa berpikir kritis itu dipancing. Sebagai contoh sederhana ini, misalkan, ayo silahkan kalian bermain bola kecil. Tapi tahu nggak, selain kita memukul bola kecil itu, selain dengan kasti apalagi, ya, misalkan itu dia akan berpikir kritis, kira-kira apa ya, oh Pak, tangan Pak, oh bisa toh, coba kalian bermain kasti dengan tangan, ya, coba bolanya apa kalau dengan selain dengan menggunakan bola kasti, balon Pak, nah itu adalah salah satu bentuk pertanyaan untuk merespon kognitifnya, kognisinya. Berikutnya adalah peningkatan kepercayaan diri. Tentu saja kepercayaan diri ya, dengan gambar apa ini ditunjukkan? Kamera. Biasanya selfie itu orang yang percaya diri kan. Nah, jadi untuk visualnya, imaginary-nya kalian bisa membayangkan bentuknya adalah kamera. Meningkatkan kepercayaan diri ini adalah salah satu juga manfaat dari modifikasi, terutama untuk perkembangan peserta didik. Kenapa? Tentu saja setelah memiliki kreativitas, ya, memiliki respon kognitif tadi, berpikir kritis, tentu saja nih aktualisasi. Ketika dia mengaktualisasikan dirinya, ya, artinya dia ingin perform, menunjukkan jati dirinya, artinya dia dapat menampilkan atau menumbuhkan kepercayaan diri. Itu adalah salah satu manfaat modifikasi. Jadi kalau maaf ya, kalau untuk pembelajaran yang konvensional zaman dulu itu apa-apa serba monoton, apa-apa serba guru, dan apa-apa harus diikuti. Artinya apa? Artinya ya boleh, tetapi syarat kognitif, syarat kepercayaan diri, syarat kreativitas itu sangat terbatas.
Baik, berikutnya adalah penguatan keterampilan. Pak Pungki gambarkan sebagai puzzle. Ya. Artinya apa? Puzzle di sini adalah penguatan keterampilan. Itu pembentuk puzzle kan terbentuk ya. Jadi dari bagian-bagian yang terangkai dibentuk. Artinya kalau keterampilan itu memang dari dasarnya benar, ya, dan itu ada seperti peningkatan seperti beban latihan, jadi dari mudah ke yang kompleks, ya, dari yang sederhana menuju yang kompleks. Nah, itu artinya apa? Adanya semakin kuat nanti. Nah, seperti dasarnya membuat rumah. Rumah itu ya kalau fondasinya dulu tidak mungkin langsung atapnya, tidak mungkin kan. Nah, makanya adalah keterampilan ini harus dikuatkan dengan dasar yang kokoh, dasar yang benar. Berikutnya adalah imitasi. Imitasi itu artinya adalah meniru. Nah, kalau manfaat dari modifikasi ini, peserta didik kecenderungannya itu adalah meniru. Siapa? Harus ada modelnya. Kalian nanti yang sebagai modelnya, ya, calon pendidik, calon guru harus menjadi role model. Karena pembelajaran sekarang itu ya itu harus ada suri toladan, ya, suri toladan dari gurunya, dari pendidiknya. Apa yang dilihat, ya, apa yang diucapkan, apa yang didengar, ya, itu menjadi role model, menjadi suri toladan. Makanya kenapa kok pendidikan yang pertama itu di keluarga? Karena yang interaksi yang pertama dari pertumbuhan peserta didik itu adalah pendidikan di lingkup keluarga. Baik, berikutnya peak performance. Artinya adalah puncak penampilan atau puncak ini ya, keterampilannya atau apa ya, show up-nya. Peserta didik tentu saja setelah memiliki daya tangkap kognisi yang bagus, kepercayaan diri yang cukup, keterampilan yang baik, dan imitasi, dan bisa ada role modelnya, oh seperti ini, ada gambarannya. Maka dia akan suatu saat akan menemukan peak perform. Jadi langsung jadi, oh saya gini, saya percaya diri, saya berani tampil. Akhirnya dia bertanding, akhirnya dia ikuti kompetisi. Akhirnya apa? Dia mencapai peak performnya. Nah, itu tidak ada kata lain selain dari kata modifikasi. Nah, kita kembali lagi. Modifikasi itu penting dilakukan oleh seorang guru. Bagaimana setting kreativitas? Seperti slide yang kedua dan ketiga ini, setting kreativitas itu penting. Seperti apa? Kita lanjut ke slide yang ketiga, 4. Baik. Nah, ini kita sudah mulai memvisualisasi dan mengimajineri tentang hal-hal yang bersifat kreativitas. Kecenderungan anak itu apabila melihat hal yang di luar standar, apa tuh Pak, kok bisa dikatakan di luar standar? Iya, ya di luar standar. Karena apa? Standar itu berarti artinya kan patokan. Kalau di bawah standar artinya di bawah patokan. Kalau di atas standar berarti juga di atas patokan. Nah, itu namanya standar. Terus, nah modifikasi terletak di mana Pak? Nah, misalkan ada pertanyaan seperti itu dari kalian. Tentu saja kalau modifikasi itu ya di bawah standar juga bisa, di atas standar juga bisa. Loh Pak, kok bisa? Ya kan namanya modifikasi. Apa toh? Nah, di pertemuan pertama kan kita sudah membahas tentang modifikasi. Modifikasi itu adalah mengubah, bisa menurunkan, bisa menaikkan. Ya, tentang apa? Ya tentang apa saja, tentang materi, tentang peraturan pertandingan. Kalau di BCO kayak tentang waktu, tentang dan sebagainya, peserta. Terus bagaimana memunculkan kreativitas? Nah, kecenderungan anak itu berpikir kritis. Poin yang pertama adalah gambar ini adalah berpikir kritis. Anak itu ingin sekali tahu tentang apa saja, ya hal-hal baru. Kadang, nah ini bahayanya ketika tidak ada pendampingan, ketika anak bermain gawai atau HP, ya, tapi tidak ada pendampingan dari orang tua. Pastilah anak itu akan semuanya dicoba, dilihat, ya ingin tahu. Nah, itulah peran orang tua ataupun peran guru.
Pasti anak nanti ingin mencoba pukul semua, tendang semua, ya, lari kemanapun, nah, kayak gitu. Tapi kalau tidak ada peran seorang guru, maka itu makanya di sini adalah anak biarkan saja, tidak apa-apa mencoba. Tetapi peran seorang guru adalah sebagai evaluator dan juga kontrol, ya. Jadi memonitoring, ya, memonitoring. Salah satunya adalah dengan modifikasi tadi. Oh, ternyata ayah itu kelewatan batas misalkan. Berarti bagaimana toh kalau batasan-batasan itu diturunkan? Nah, seperti itu contohnya, ya. Oh, anak itu misalkan lompatnya ini gawangnya terlalu tinggi misalkan, ya, di lari gawang, ya. Nah, bagaimana kok biar bisa melompat, biar bisa mencapai keberhasilan, biar dirayakan, ya. Maka standarnya diturunkan, dimodifikasi. Nah, itu. Oh, ternyata anak itu takut melompat karena apa? Bahan yang terbuat itu terlalu standar, terlalu keras. Kalau kena kan sakit. Mungkin takutnya karena itu. Jadi tidak percaya diri. Maka bahannya diganti dengan rubber atau karet atau dengan pralon, ya. Kalau untuk lompat tinggi, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah guru sebagai evaluator dan juga monitoring, ya, kontrol. Masih banyak lagi, ya, hal-hal yang contoh-contoh untuk modifikasi yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Selanjutnya adalah konstruksi untuk imitasi. Jadi anak itu setelah ingin tahu dan mencoba itu, dia ingin memperagakan, ingin mencoba, terus dia ingin melakukan, ya. Wah, ada tantangan baru nih. Nah, teman saya sudah mencoba, gagal, aku ingin bisa. Nah, itu konstruksi dari imitasi tadi, dari meniru tadi, ya. Dia ingin meniru. Jangan dicegah, jangan dihentikan, biarkan dia mencoba. Kalau gagal, kenapa gagal? Nah, itu evaluatornya dari seorang guru, ya. Berikutnya adalah drill. Drill ini kenapa gagal tadi? Nah, sekarang latihan. Ternyata harus dicoba lagi, coba lagi. Salahnya ini, ya, misalkan orang guru setelah melihat ketika lompat tinggi, kamu lari dari awalan pelan, langkahmu ternyata ketika mau melompat kamu berhenti atau mengubah arah. Nah, itu salah. Jadi kamu harus langkahnya semakin lama, semakin stabil, semakin lebar langkahnya, lalu tumpuan dengan kaki yang terkuat, jangan mengurangi kecepatan. Nah, itu lakukan, drill, lakukan. Begitu juga dengan misalkan badminton. Backhand, susah, ya. Bagaimana ini, Pak? Lakukan. Ternyata pukulanmu kurang menuke, harusnya kan backhand, kurang ini, ya, naik dan sebagainya, pasti banyak lagi. Berikutnya, tentu saja dalam pelaksanaan ini semuanya tidak tanpa masalah atau kendala, ya. Nah, kendala apa saja dalam pengembangan modifikasi di PJOK ini? Ya. Kendalanya ada 2 subjek, yaitu memang dari peserta didik tentu saja dan juga dari guru selaku pelaku untuk modifikasi ini. Nah, checkpoint dari poin kendala ini adalah di guru adalah kompetensi. Jadi kompetensi ini dari guru tentang apa? Yang pertama, manajemen. Manajemen bisa berupa waktu, bisa juga dengan referensi. Ini kompetensi guru, ya. Berikutnya kendala peserta didik. Kendala peserta didik di sini adalah kurang memperhatikan, ya, atau pemahamannya kurang, ya. Perintahnya juga kurang jelas mungkin. Kan kali ini tadi ditambahkan kendalanya dari guru memerintahkannya, instruksinya kurang jelas, modifikasinya gini tapi kurang jelas. Itu juga bisa jadi kendala, apalagi kalau misalkan guru tidak jelas, muridnya juga tidak memahami, ya, tidak paham. Jadi double trouble ya. Nah, jelas pun kadang
peserta didik tidak paham ya, karena mungkin asik sendiri. Nah, yang kedua tentu saja asik sendiri. Yang berikutnya adalah belum siap, belum kesiapan. Baik secara mentalnya, kalau mental itu berarti secara kesiapan usia atau kematangannya belum mencapai untuk usia belajar. Bagaimana seharusnya apabila peserta didik mengalami hambatan-hambatan ini? Langkah guru adalah ketika memberikan modifikasi, yang pertama itu tentu saja manajemen, rencanakan, perhitungkan, ya, direncanakan, dihitungkan. Ada mata pelajaran kasti misalkan, rencanakan kasti itu untuk kelas berapa, untuk usia berapa, alatnya apa saja yang standar. Tapi kalau standar langsung bosen, monoton, udah pernah misalkan, rencanakan yang modifikasi apa. Misalkan dengan tangan tadi, kalau dengan bola kasti biasanya bola tenis itu ya, tenis itu sudah biasa, terus anak-anak juga sudah inilah istilahnya jenuh. Nah, salah satu dari keuntungan modifikasi ini adalah menarik, ya. Jadi keberhasilan itu dirayakan. Jadi mungkin dengan balon lah, bisa saja ya, balon. Nanti melatih gerakannya dia, malah melatih gerakan untuk menangkap dan sebagainya. Jadi diperhatikan juga untuk usianya juga. Kalau untuk SMA ya silahkan, ya, mungkin diberi tantangan yang lebih susah maksudnya ya, kan menaikkan dari standar. Terus kondisikan. Nah, kondisikan itu termasuk instruksinya harus jelas juga. Evaluasi. Setelah itu apa toh yang kurang, apa toh yang harus diperbaiki, dievaluasi. Terus tindak lanjut. Nah, setelah itu tindak lanjut. Setelah dievaluasi kasih tahu, tindak lanjuti. Siswa itu, oh kamu kurang ini, kamu harus begini, beri motivasi juga. Tindak lanjut itu berupa motivasi dan juga berupa istilahnya masukan ya, masukan dan untuk kegiatan berikutnya harus bagaimana. Terus kalau itu sudah berhasil ya, kalaupun itu belum berhasil ya, tapi bagian yang ada keberhasilannya rayakan ketika itu juga, jangan menunda-nunda ya. Jadi top perform itu dirayakan ya. Jadi supaya termotivasi ya. Motivasi belajar itu yang paling mahal, karena ketika kamu pintar pun ya, cerdas pun, tetapi tidak punya motivasi, tidak punya semangat ya, percuma, buat apa itu kepintaran, kepandaian ya. Nah, bagaimana cara menumbuhkan kreativitas? Nah, kita agak cepat saja ya. Yang pertama adalah berhayal. Berhayal itu artinya apa? Ya positif. Berhayal itu yang bermanfaat. Dua, mengamati lingkungan sekitar. Mengamati lingkungan ya, tanda petik lingkungan itu tidak hanya lingkungan sifatnya ini ya di luar, tetapi juga bisa seluruh dunia lewat gadget ya, lewat gawai itu bisa diamati ya. Itu sumber itu juga lingkungan virtual. Terus melihat dari sudut pandang orang lain. Nah, sering berdiskusi. Nah, sering tukar pikiran, itu namanya adalah sudut pandang. Ya, itu memperkaya khasanah untuk keilmuan. Terus melakukan brainstorming. Nah, biasanya kalau pakai catatan-catatan, bagaimana membuat peta-peta pikiran kayak gitu. Itu kreativitas. Oh, mendesain pembelajaran misalkan. Dicatat, diorek-orek, tidak apa-apa, tidak masalah. Itu salah satu cara untuk menumbuhkan kreativitas. Nah, yang paling penting itu adalah bertanya. Ketika ada hambatan, tanya sama siapapun. Bukan sama tutorial di Google, silahkan ya. Sama adiknya mungkin, sama siswa atau peserta didiknya, silahkan, sama tetangga, semuanya. Itu penting ya. Bertanya itu penting. Terus setelah syarat 1-5 itu terpenuhi, syarat ke-6 ini mutlak. Kalau tidak dilakukan ya percuma ya, yaitu take action atau bertindak. Lakukan, coba lakukan. Nah, itu. Apa yang kamu lakukan itu dan kapan kamu akan melakukan, sebenarnya adalah tindakan yang kreatif. Nah, itulah arti kreatif menurut Peter E. Williams ya. Menentukan apa yang kamu lakukan dan kapan kamu melakukan sebenarnya adalah tindakan kreatif. Kalau kamu tidak melakukan, artinya kamu belum kreatif ya, hanya ada di pikiran saja, di brainstorming tadi ya. Berikutnya ini tentang tugas. Saya lihat semuanya sudah bagus ya.
benar semua ya, bagus. Nah, Pak Pungki cuma ingin melihat kalian itu memiliki kreativitas enggak dalam mengungkapkan pola pikir, mengimajineri, ya, imajinasinya, terus kritis pikirannya, terus ada kognitif, ada materi, oh sudah lihat, terus visualnya, oh ini ada lampu pijar, terus ada piala, ada piala. Terus apa yang kalian lakukan? Kalian sudah banyak ini melakukan sesuatu yang dimunculkan lewat kreativitas, lewat ide-ide, walaupun sederhana, itu dapat menunjukkan, kalau dilakukan dapat menunjukkan manfaat. Ya, manfaat itu pasti nanti implikasinya pasti buat diri sendiri minimal, dan tentu saja bermanfaat buat orang lain. Itu ya. Jadi itu adalah sifat juara. Mungkin itu dari Pak Pungki. Semoga bermanfaat. Ya. Tetap semangat belajar. Ya. Jangan berhenti untuk belajar dan juga jangan berhenti untuk olahraga. Pak Pungki nitip pesan, sampaikan istilahnya dakwah dengan apa? Kalian tetap istiqomah belajar, terus jangan lupa ibadahnya walaupun tetap masih di rumah. Ya. Ada yang sudah mulai new normal juga. Nah, sampaikan salam buat orang tua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, for WMS juara.